Shalom, selamat malam saudaraku dimanapun saudara berada. Di malam ini mari kita bersama-sama bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah beranjak di dalam hidup kita. Tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita dan memberikan kita kemenangan. Sekarang adalah saat di mana kita akan menikmati sate penyu saat teduh bersama penyuluh Kepulauan Bangka Belitung, di mana kita membuka hati kita untuk firman Tuhan yang akan menuntun kita hidup berkemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang sungguh baik terhadap kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu yang menuntun kami hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pencobaan seringkali kita hadapi di dalam hidup kita. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu, kita merasa berat menghadapi pencobaan-pencobaan di dalam hidup kita, dan rasanya kita hampir menyerah. Apakah saudara ada di dalam keadaan ini? Saudara merasa berat, saudara serasa mau menyerah. Kalau saudara ada di dalam keadaan ini, mari kita akan mengingat firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membawa kita kuat di dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan sehingga kita hidup berkemenangan. Saudara sekalian, 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara sekalian, hal pertama yang harus kita ingat pada saat kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, yaitu bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa itu adalah pencobaan biasa, pencobaan yang lazim, yang biasa dihadapi orang, yang biasa dialami oleh manusia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sejak awal kehidupan manusia menghadapi pencobaan. Kalau kita lihat bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian, mereka juga mengalami berbagai pencobaan. Saudaraku sekalian, ada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi, yang membawa mereka kepada satu pencobaan untuk jatuh ke dalam dosa bersungut-sungut, dosa marah-marah, dosa meragukan Allah. Itu semua dialami oleh bangsa Israel. Jadi pencobaan yang kita alami, pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan biasa, pencobaan yang lazim. Maka janganlah kita berkata, aku ini paling menderita, aku ini paling menghadapi godaan yang berat. Ada banyak godaan yang dialami oleh bangsa Israel. Godaan untuk menyembah berhala, godaan untuk berzina, godaan untuk bersungut-sungut. Oleh karena itu saudara sekalian, ingat hal pertama, pencobaan yang saudara alami, pencobaan yang saya alami ialah pencobaan yang biasa. Maka ini akan menguatkan kita dan tidak membawa kita kepada sikap meratapi diri, karena kita menghadapi kesulitan yang besar, pencobaan berupa godaan yang berat. Semuanya dikatakan oleh firman Tuhan pencobaan biasa, pencobaan yang lazim, pencobaan yang lumrah. Yang kedua saudara sekalian, yang harus kita ingat pada saat kita mengalami pencobaan-pencobaan, yaitu Allah setia
Karena itu Allah yang setia itu tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi semua pencobaan yang kita alami, baik itu kesulitan, baik itu godaan, saudara sekalian, itu tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan kita. Firman Tuhan yang mengatakan itu, Allahku dan Allahmu adalah Allah yang setia, yang tidak membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kitab Ayub, Allah menetapkan batas apa yang dilakukan oleh iblis terhadap Ayub. Yang pertama, Allah membiarkan iblis mencoba Ayub dan menyerahkan segala miliknya, ya, ada di dalam kuasa iblis. Dikatakan jangan mengulurkan terhadap tubuhnya, terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, Allah mengizinkan pencobaan berupa penderitaan yang lebih lagi. Tetapi Allah menetapkan batas, yaitu jangan menjamah nyawanya. Nyawanya ada di dalam kuasa Tuhan. Semua pencobaan, semua kesulitan, baik itu karena iblis, berupa kesulitan-kesulitan yang didatangkan kepada kita, ataupun karena dorongan nafsu keinginan kita, tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan saudara. Allah setia. Ingat, Allah setia. Kita akan sanggup, kita akan mampu menanggung pencobaan, kita akan bisa, karena Allah tidak membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kekuatan kita. Hal yang ketiga yang harus kita ingat kalau kita jatuh di dalam berbagai pencobaan, yaitu Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar pada waktu kita dicobai, waktu kita di dalam pencobaan. Saudara sekalian, bisa saja Allah memberikan jalan keluar atau Allah menambahkan kekuatan kepada kita sehingga kita cakap menanggung pencobaan, kesulitan, penderitaan maupun godaan yang datang di dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ingat, kita tidak sendiri. Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Asal saudara hidup di dalam kasih Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Saudaraku sekalian, pencobaan apa yang saudara saat ini hadapi? Apakah saudara sedang menderita? Menderita karena kesulitan ekonomi, karena kebangkrutan, atau karena berbagai penyakit yang datang kepada kita, ataupun godaan, nafsu untuk jatuh di dalam dosa. Mungkin dosa perzinahan, mungkin dosa keserakahan, dosa meragukan Allah, dosa tidak mengucap syukur, apapun itu. Datang kepada Tuhan. Percayalah, Allah setia. Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Allah setia. Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, dan Allah juga akan memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggung berbagai pencobaan yang datang di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini merupakan jaminan kemenangan bagi saya dan saudara. Biar kita menaruh iman, pengharapan kepada firman-Nya yang menuntun kita kepada hidup berkemenangan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami, yang memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami mampu menghadapi dan menang atas berbagai pencobaan yang datang di dalam hidup kami. Kalau malam hari ini ada anak-anak-Mu yang tengah bergumul, di dalam pencobaan yang berupa penderitaan, pencobaan yang berupa dorongan, nafsu, keinginan, Tuhan, mari Engkau memberikan keyakinan akan firman-Mu dan memberikan jalan keluar sehingga cakap untuk menanggungnya. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.